Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa perbedaan antara gadis kota dan gadis desa? Tidak hanya dari penampilan, tapi dari sisi akhlak dan kepribadian. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go. Yuk, kita lihat lebih dalam perbandingan keduanya. Apa benar gadis kota lebih modern, dan gadis desa lebih tradisional? Atau ada yang lebih dari sekedar itu? 1. Perbedaan lingkungan dan pengaruhnya. Lingkungan jelas sangat berpengaruh pada pembentukan akhlak seseorang. Gadis kota tumbuh di tengah hiruk-pikuk, di mana segala sesuatu bergerak cepat. Mereka terbiasa dengan teknologi, gaya hidup serba cepat dan seringkali dikelilingi oleh modernitas yang membuat mereka lebih adaptif. Sebaliknya, gadis desa dibesarkan di lingkungan yang lebih tenang. Kehidupan di desa yang lebih santai, seringkali membuat mereka lebih sabar dan toleran. Tapi, apakah benar kehidupan di desa lebih baik untuk perkembangan akhlak? Lingkungan memang membentuk karakter, tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Ada banyak hal yang perlu kita lihat lebih dalam. 2. Gaya hidup dan pengaruh sosial. Gaya hidup jelas berbeda. Gadis kota lebih sering terpapar pada gaya hidup hedonis, dengan hiburan yang selalu mudah diakses. Mereka mudah terhubung dengan orang banyak lewat media sosial, dan ini terkadang mempengaruhi pola pikir mereka terhadap pergaulan dan hubungan sosial. Sementara itu, gadis desa lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, dan nilai-nilai kekeluargaan lebih kental. Meskipun teknologi sudah mulai masuk desa, gaya hidup mereka masih sederhana dan lebih banyak waktu untuk interaksi langsung. Namun, apakah kesederhanaan hidup di desa selalu menjamin akhlak yang lebih baik? Tunggu dulu, ada sisi lain yang menarik. 3. Pergaulan dan interaksi sosial. Bicara soal pergaulan, ini juga salah satu perbedaan mencolok. Gadis kota cenderung lebih individualis, meskipun mereka punya banyak teman, hubungan yang dibangun lebih bersifat pragmatis, seringkali hanya berdasarkan kepentingan. Di kota, interaksi sosial lebih kompleks dan terkadang membuat seseorang menjadi kurang perhatian terhadap nilai-nilai akhlak. Sebaliknya, gadis desa lebih cenderung hidup dalam komunitas yang lebih erat. Mereka seringkali menjunjung tinggi nilai saling menghargai dan gotong royong. Tapi, apakah benar gadis desa lebih baik dalam hal pergaulan? Ada juga hal-hal yang bisa kita pertimbangkan. 4. Pendidikan dan dampaknya terhadap akhlak. Pendidikan adalah salah satu faktor penting yang membentuk akhlak seseorang. Di kota pendidikan lebih maju, fasilitas lebih lengkap dan guru-guru biasanya lebih terlatih. Gadis kota memiliki akses ke pendidikan berkualitas, yang bisa memperluas cara pandang mereka terhadap dunia. Namun, dengan akses informasi yang begitu luas, tidak semua informasi berdampak positif. Sementara itu, gadis desa mungkin memiliki akses terbatas pada pendidikan formal. Namun mereka diajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat sejak dini oleh keluarga dan masyarakat. Pendidikan memang penting, tapi apakah itu satu-satunya penentu akhlak yang baik? Tentu saja tidak. 5. Kesederhanaan dan kemewahan. Gadis kota seringkali terpapar pada gaya hidup yang lebih mewah. Mereka terbiasa dengan segala sesuatu yang instan dan mudah didapatkan. Ini kadang mempengaruhi cara mereka memandang hidup, di mana kesuksesan seringkali diukur dengan materi. Sementara gadis desa, dengan kesederhanaan yang mereka jalani, cenderung lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Mereka lebih memahami makna dari kerja keras dan kesabaran. Tapi apakah kemewahan selalu berarti buruk, dan kesederhanaan selalu berarti baik?
Semua kembali pada nilai-nilai yang dianut masing-masing individu. 6. Tantangan moral di era modern. Era modern membawa tantangan baru bagi gadis kota dan desa. Media sosial, internet dan kemajuan teknologi mempengaruhi akhlak keduanya. Gadis kota lebih mudah terpengaruh oleh tren negatif seperti konsumerisme, pamer gaya hidup, hingga pergaulan bebas. Tapi jangan salah, gadis desa pun kini sudah mulai terpapar dengan pengaruh yang sama. Dengan akses internet, nilai-nilai desa yang dulu kuat, kini mulai tergerus. Era modern membawa dampak yang sama bagi semua, tapi bagaimana setiap individu menyikapi perubahan ini, itulah yang menentukan kualitas akhlak mereka. Kesimpulannya, pada akhirnya, perbandingan akhlak antara gadis kota dan gadis desa tidak bisa diukur hanya dari tempat tinggal mereka. Akhlak dibentuk oleh banyak faktor, termasuk lingkungan, pendidikan, pergaulan dan nilai-nilai keluarga. Baik gadis kota maupun gadis desa, keduanya memiliki potensi yang sama untuk memiliki akhlak yang baik, tergantung bagaimana mereka menyikapi pengaruh-pengaruh yang datang ke hidup mereka. Jadi, apakah gadis kota lebih unggul atau gadis desa lebih baik? Semua kembali kepada individu itu sendiri. Akhlak bukan tentang di mana kamu berasal, tapi tentang bagaimana kamu membawa diri dalam setiap situasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga akhlak dimanapun kita berada, entah di tengah hiruk-pikuk kota atau di tenangnya desa. Semua ada di tanganmu, dan keputusan ada padamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat lain tentang perbandingan akhlak gadis kota dan gadis desa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.